Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari grup C yang beranggotakan 1, Nurul Jana Zain dengan NIM 081811333004, 2, Koirul Anam dengan NIM 081811333038, 3, Raffi Ihsan Wicaksono dengan NIM 081811333086. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan thermal convection flow meter. Outline untuk pembahasan kali ini yang pertama ada pengertian, yang kedua prinsip kerja dari thermal convection flow meter, yang ketiga ada diagram blok, lalu yang terakhir ada susunan komponen. Untuk yang pertama pengertian. Jadi thermal convection flow meter ini merupakan alat pengukur aliran udara yang masuk dan keluar paru-paru dan dicatat dalam grafik volume per waktu. Thermal convection flow meter pada spirometer digunakan untuk mengukur fungsi paru-paru, yaitu dalam hal volume dan aliran udara yang dapat dihembuskan atau dihirup oleh seseorang. Data yang dihasilkan dari tindakan ini disebut pneumotachographs, yang dapat digunakan untuk memeriksa dan menilai kondisi tertentu seperti fibrosis kistik, asma, bronkitis, emfisema, dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Prinsip kerja dari alat ini yaitu spirometer menggunakan prinsip salah satu hukum dalam fisika, yaitu Archimedes. Hal ini tercermin pada saat spirometer ditiup. Tabung yang berisi udara akan naik turun karena adanya gaya dorong ke atas akibat adanya tekanan dari udara yang masuk ke spirometer. Spirometer juga menggunakan hukum Newton yang diterapkan dalam sebuah katrol. Katrol ini dihubungkan kepada sebuah bandul yang dapat bergerak naik turun. Bandul ini kemudian dihubungkan lagi dengan alat pencatat yang bergerak di atas silinder berputar. Thermal flow meter menggunakan sifat thermal fluida untuk mengukur aliran fluida yang mengalir dalam pipa atau dalam saluran. Dalam flow meter thermal yang khas, sejumlah panas terukur diterapkan pada pemanas sensor. Beberapa panas ini kemudian akan hilang ketika cairan mengalir melalui melalui sensor. Seiring meningkatnya aliran, semakin banyak jumlah panas yang hilang. Jumlah panas yang hilang dirasakan dengan menggunakan pengukuran suhu pada sensor. Kebanyakan flow meter thermal digunakan untuk mengukur aliran gas. Flow meter thermal mewakili 2% dari jumlah penjualan flow meter global. Jumlah panas yang hilang dari sensor bergantung pada desain sensor dan sifat thermal fluida. Sifat thermal fluida dapat dilakukan bervariasi dengan tekanan dan suhu. Namun variasi ini biasanya kecil pada kebanyakan aplikasi. Kemudian pada kelompok sensor aliran thermal sendiri di sini terbagi menjadi dua subkelompok. Nah, untuk yang pertama di sini ada kawat panas atau elemen panas anemometer. Nah, pada sensor aliran ini didasarkan pada panas konvektif. Nah, pertukaran ini terjadi saat aliran fluida melewati elemen penginderaan. Biasanya dirancang untuk beroperasi dalam metode suhu konstan atau dalam mode arus konstan. Semakin tinggi laju alir, semakin tinggi pula nilai arus untuk menetapkan equilibrium thermal yang merupakan pengukuran tidak langsung laju alir. Nah, pada mode kedua, arus di dalam tubuh panas itu ditahan pada nilai konstan. Di dalam pendekatan, suhu equilibrium tubuh panas itu dimodulasi oleh aliran fluida. Nah, oleh karena itu, variasi impedansi listrik yang disebabkan oleh pertukaran panas ini merupakan pengukuran tidak langsung laju alir. Kemudian yang kedua, ini ada sensor kalorimetrik. Nah, sensor aliran thermal ini didasarkan pada pemantauan asimetri profil suhu di sekitar badan panas yang dimodulasi oleh aliran fluida. Nah, oleh karena itu, sensor ini menggunakan satu atau lebih elemen penginderaan suhu yang ditempatkan di dekat pemanas. Nah, misalnya di sini ada PT100 dan juga thermophile.
Nah, berikutnya ini ada diagram blok. Ini merupakan alir apa ya, kayak alir kerja kayak gitu dari sensor ini. Nah, kemudian yang pertama ini dari inputnya itu dari mode pace. Mode pace itu seperti yang di gambar sebelumnya, di mana ini kan menunjukkan untuk pengukuran paru-paru, di mana di situ inputnya melalui mulut. Nah, mode pace ini untuk menahan di bagian mulut. Nah, kemudian dari input itu akan masuk dan diterima oleh sensor tekanan. Kemudian di sini juga disuplai oleh tegangan, supply voltage dengan sebesar 3,3 volt, di mana di sini dari supply voltage tersebut setelah si inputnya itu diterima oleh sensor, kemudian diteruskan ke ADC, kemudian juga microcontroller. Nah, di sini juga akan ditangkap oleh USB dan kemudian untuk outputnya akan didisplay pada PC melalui USB konektor. Oke, selanjutnya eh, saya akan membahas mengenai susunan komponennya. Yang pertama yang ada pada diagram blok tadi, yang pertama yaitu motis. Nah, motis sendiri ini mempunyai langkah yang pertama untuk menerapkan spirometer adalah perolehan sinyal. Dalam hal ini sumber sinyalnya berasal dari proses pernafasan. Jadi ada cara untuk mendeteksi volume udara dan laju aliran yang terlibat dalam proses. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan corong khusus yang terdiri dari tabung pernafasan dan selang dengan 2 saluran udara untuk mengirimkan tekanan udara ke sensor tekanan yang menangani konversi sinyal. Selama tes, pasien bernafas menggunakan tabung yang berisi pembatasan aliran mekanisme yang memungkinkan udara mengalir hanya melalui salah satu saluran udara dalam selang. Tergantung pada apakah orang tersebut menghirup atau menghembuskan. Selanjutnya yaitu komponen yang kedua, sensor tekanan. Di sensor tekanan sendiri memiliki arti yaitu sebuah transducer yang berfungsi untuk mengubah aliran udara menjadi sinyal listrik yang kemudian nantinya diproses secara elektronik. Salah satunya yaitu sensor tekanan silikon yang terintegrasi dari skala bebas yaitu MPX 7025 dp. Nah, ini adalah sensor tekanan yang diferensial dengan memberikan tegangan output analog sebanding dengan menerapkan tekanan diferensial pada sensor. Sensor tekanan sendiri tertanam di papan AV yang berisikan sepasang pipa di cangkangnya untuk memungkinkan pengukuran tekanan yang berbeda pada masing-masing dari cangkang dan tentunya mampu mendeteksi arah aliran udara. Kemudian susunan komponen yang ketiga yaitu microcontroller. Microcontroller sendiri merupakan bagian mendasar atau dasarnya pada alat ini. Salah satu contohnya yang digunakan pada alat ini yaitu dengan menggunakan microcontroller Kinetix K53. Nah, ada beberapa fungsi microcontroller pada alat ini, yaitu yang pertama untuk mengambil sampel dan mengubah tekanan analog dari sensor tekanan menjadi nilai digital menggunakan ADC internal. Kemudian untuk menerima permintaan dari PC host melalui komunikasi USB untuk memulai dan menghentikan pengukuran. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu mengukur dan mendeteksi status proses pernafasan, di mana untuk memeriksa pasien apakah pasien menghirup atau menghembuskan nafas dan batas di mana pengukuran harus dihentikan sementara maupun selesai ataupun selesai. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk melakukan perhitungan
spirometri dan mengirim data volume dan aliran ke GUI sehingga dapat memplotnya di layar PC. Nah, yang terakhir yaitu berfungsi untuk mengirim hasil akhir untuk ditampilkan pada GUI. Komponen yang keempat yaitu host PC atau personal komputer yang berfungsi sebagai host atau pusat kendali dari seluruh sistem pada alat ini. Nah, host PC sendiri berfungsi sebagai tempat pemrograman atau pemberian software sebelum diteruskannya ke microcontroller. Selain itu, PC juga berfungsi sebagai layar untuk menunjukkan hasil dari pengukuran yang telah dilakukan. Baik, cukup sekian presentasi mengenai thermal convection flow meter dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita.